Strike ternyata Kagendra karena ada dua bagi yang touchdown di arah yang berbeda. Tiga pemain sudah mulai menumpuk ke arah compound yang dikuasai oleh Kagendra. Bahkan Frenzy tumbang tanpa mendapatkan satu pemain dari 21 NFT. Dan Flippy kali ini counternya terjadi, namun Leon dengan sangat cepat memulangkan pemain tersebut ke arah lobby dengan follow up yang datang juga dari tim Kagendra saat ini. Iya, rekan-rekannya pun juga datang memberikan bala bantuan dari Leon Desert pun juga berhasil. Dan Zero 2K pun juga masih gagal. Ternyata Leon hanya seorang diri saja bisakah mengcover ataupun membangunkan kembali temannya dari Zero 2K yang tertembak. Tapi Nyongs datang, bisakah dia langsung menjembatani pemain-pemain dari Void yang lain. Dan Zai pun juga di sebelah kiri pun juga datang. Ini bakal lebih bingungkan Leon untuk bergerak lebih luas lagi. 1, 2, 3, duar. Masih bisa terhindar karena ada tembok yang membentengi dirinya, tapi nggak bisa menghindar dari bom-bom selanjutnya. Nyongs pun juga ada lawan baru. Rosemary pun datang, akhirnya terkejut, terheran. Si borong-borong dari Okta pun juga masuk ke sebelah kiri. Zai pun juga masih belum tahu bisakah dia membuang lagi bom, tapi Kiman yang lebih dahulu ke arah Okta. 1, 2, 3, belum tepat on point dari seorang Okta. Iya, dan ini pemikirannya sama berarti ya. Dari Void dan juga Alter Ego mereka punya pemikiran yang sama untuk menjadi third party. Itu malah membuat semuanya berantakan. Setup mereka semuanya buyar, tembakan datang dari bagian luar jendela namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari Alter Ego. Cukup tenang di bagian dalam. Bahkan masih bisa memberikan perlawanan namun tidak untuk orang yang kedua. Satu bisa ditanganin tapi dua lagi masuk menjadi malah petaka untuk Okta. Gue nggak ngerti. Kayak nggak punya tujuan loh permainan dari Alter Ego, sumpah. Kayak mau ngapain, Misa itu ngapain, teamfight pun nggak jelas. Tapi Potato masih bisa melakukan perlawanan walaupun setengah HP saja. Dua player dari RRQ datang. Hexas dan juga Mort. Satu lagi di belakang pun juga masih menunggu. Dan Potato pun juga telat untuk mereload ataupun menghealing darahnya tadi. Yep. Dan langsung berpindah menuju ke arah Bigetron, di mana mereka berhasil memenangkan area kompon ini, berhasil nge-retake tempat ini dari arah tim DU. Hilang dengan sangat cepat. Yes. 1, 2, 3, 4 tim. Yes, ini stage 2, 4 tim. Berarti ada beberapa tim yang di stage 2 ingin ngeset tapi mempunyai pikiran yang sama, titik-titik checkpointnya. Dan yang mau nggak mau mereka harus memberantas satu sama lain. Jadi pengikisan massal. Berarti bisa dibilang stage 3 mungkin agak sedikit slow dengan jumlah 12 ini. Tapi tidak menurunkan temponya untuk tim Javos. Karena mereka aneh banget, tidak seperti minggu yang pertama lagi. Ini pembahasan yang terus berulang dan masih belum berubah dari tim Javos. Ya, ini menandakan bahwa skill pasifnya mereka on off. Seperti Chatlu dan juga Microboy yang gue screenshot dan gue jadiin konten. Udah. Sudah di TikTok ya. Oke, kita bakal lihat di mana RRQ kali ini bakal menghalangi sebuah percobaan push dari tim PJV dan Zuxi. Masak granat yang kedua, lempar berarti karena smoke-nya tapi belum bisa mendapatkan pemain dari tim RRQ. Dua orang nge-split ke bagian high ground, informasi belum didapatkan karena begitu banyak smoke yang dimiliki oleh tim RRQ. Ini smoke yang bisa dibilang kayak pedang bermata dua sih Gus. Iya. Lu bisa tercover, tapi lu nggak bisa open vision ke arah depan juga. Iya, ya jadi mau nggak mau lo harus tetap stay aja. Lihat juga di mana Aura yang sudah mulai membuka tembakan kali ini mengganggu rotasi dari beberapa tim yang sudah mulai bergerak masuk ke arah zona. Dan keputusan yang menurutku bagus dari PJV untuk mengambil tempat itu. Mereka masuk ke dalam circle, bahkan mereka bisa memotong pergerakan dari Dominatus. Teteo kali ini Aura, bukan dari PJV tapi dari arah tim Aura yang memotong pergerakan, bahkan bisa mendapatkan satu pemain lagi. Namun masih belum bisa dihentikan, hanya informasinya saja yang masuk. Yes. Masih terus kembali lagi bagaimana dari ARF. Mereka cukup berani sekali ngambil sisi ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Walaupun memang mempunyai beberapa share kecil ataupun tambahan vehicle mereka. Tapi menurut gue tetap nggak worth. Mereka harus... Banyak skema dan teori yang bisa kita kemukakan di momen ini karena Aura 3 pemain mereka nge-stick. Sementara Hansporio yang bakal menjadi pilar kunci mungkin untuk bisa memberikan counter ke arah pemain-pemain dari PJV. Tapi ini fight yang belum pecah, yang pecah duluan di bagian lain. Tapi tiba-tiba dari Redface bisa menumbangkan satu pemain dari Aura yang belum terfollow up lagi. Momennya seperti apa? Karena kita sedang memperhatikan antara HFX, Bigetron dan juga Glue. Yes, terpantau kali ini adanya fight dari open field yang sangat amat terbuka. HFX dan juga Glue sedang menumbangkan satu sama lain, sedang menutup smoke satu sama lain. Dan bahkan memberikan beberapa inisiasi, 1 buah granat, 2 buah granat bahkan dari seorang Sinon Heaven. Supaya Glue tidak bisa menerkam masuk, tapi Bogel memasakkan diri untuk menabrak gaming dan juga berhasil mendapatkan dari Sinon. Tapi dibalas counter shoot dari seorang HFN. Heaven maksud gue, tapi dibalas dari seorang Ryzen. Proning
proning yang cukup mematikan. Gila men, bahkan dari Bigetron mereka bisa memantau ke arah dua tim yang berbeda. Glue menjadi santapan dari Bigetron dan Aura memanfaatkan kesempatan ini mendapatkan satu pemain dari PJFL. Lynx tumbang begitu aja, Red Fresh juga tumbang, Zoxy juga tumbang, 3 orang tumbang. Hanya menyisakan seorang Misteri. Akankah kali ini Misteri menjadi penyelamat untuk PJFL lagi menghadapi pemain Aura yang sudah mulai touchdown di bagian lantai 1. Namun Misteri memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan healing, tapi ada sebuah utility yang dilemparkan ke bagian atas. 2 orang bakal mendobrak, tembakan datang dari atas dan terhalang backupnya dari seorang Ambone. 1 orang ter-takedown. Misteri masih menjadi pemain kunci untuk menyelamatkan posisi dari Javos kali ini. Yes, fight yang cukup membingungkan satu player sesama player lain, tapi Misteri masih menjadi kunci. 8-0 dari Kokangan DBS yang masih gagal. Satu buah Kokangan dan satu Kokangan yang lagi. Di mana Ambone dengan jump shot yang sangat apik dan ciamik menyelesaikan perjalanan Javos. Aktif lagi pasifnya Javos. Aktif pasifnya lagi Javos. Iya, ini skill pasif yang kembali aktif dari Javos aktif tentunya. Betul, nggak tahu aktif atau pasif, tapi Xbox menyambut kedatangan dari tim Bigetron Red Villains dan Lapar yang memenangkan fight tersebut. Berikan lagi dampak yang impactful terhadap Aura. Yap. Oh, granatnya masuk tapi dari Genfos Hans for You tumbang begitu saja. Masih ada 3 pemain dari tim Aura kali ini. No Mercy tumbang juga. No Mercy tumbang juga terlihat oleh seorang Sizen. Satu persatu pemain Aura tumbang, dipaksa turun mencium tanah oleh tim-tim yang memantau pergerakan dari Aura. Satu lagi bahkan kembali tumbang, Snappy. Waduh. Tidak bisa berbuat banyak. Revive-nya berhasil, tapi apakah bisa bertahan lama? Hans for You masih dalam posisi healing harusnya dia saat ini, di mana Bigetron sudah mulai membangun sebuah pergerakan. Lapar mungkin bakal menjadi bagi main, 2 bagi dimainkan. Ryzen ada di barisan paling depan mendobrak pertahanan dari tim Aura. Nggak ada backup karena satu kembali tumbang. ARF juga bisa menumbangkan pemain dari tim Aura dan retake area berhasil dari Bigetron untuk mengamankan tempat dari Aura. Permainan yang mengerikan dari Bigetron Red Villains. Mereka menyisiri circle demi circle, bermain di pinggiran-pinggiran juga, tidak terlalu terburu-buru dan cukup terkalkulasi. ARF. Yes, betul sekali. RRQ juga nggak perlu gatel-gatel karena apa? Karena mereka keluarin badan sedikit aja. Yang menyantap mereka itu bukan Bigetron, ARF atau Morpex, tapi menurut gue adalah Pikmi di belakang mereka. Dan boom, datang Forward Showdown Bigetron, Genfos menembaki. Satu pemain dari ARF Shizen pun juga kebingungan kanan kiri siapa yang dia lihat di depan mata mereka. Begitupun ada follow up juga dari seorang Lapar yang gagal karena ditumbangkan juga oleh seorang chemistry. Yohaiman masih meneliti lagi posisi-posisi dari ARF. Adanya satu buah kokan granat yang bakal meletup on point. Mendapatkan 2 player sekaligus dan bahkan memberikan impact yang luar biasa sekali. Yohaiman, player pemain transferan dari Malaysia ini membuktikan bahwa dia masih sanggup bertahan di Bigetron sejauh ini. 3 pemain berhasil diamankan oleh Yuhai, tapi ada lemparan granat dari seorang chemistry, namun masih belum bisa menumbangkan seorang Yuhai. Tapi datang dari bagian belakang Pikmi, memberikan posisi yang tidak nyaman untuk Yuhai. Nggak bisa bangkit sekarang Yuhai, karena ketika dia bangkit, mungkin bakal kelihatan dari Pikmi yang ada di belakang dari Yuhai-nya sendiri. Namun Ryzen merangkak untuk diselamatkan seorang Yuhai, tapi respon dari ARF benar-benar komit. Boom juga bakal datang kali ini. Yuhai melempar sebuah molotov menuju ke arah pertahanan dari tim ARF. Sudah mulai terbakar, terdistract proses revive-nya, tapi dari bagian kanan Pikmi ikutan menembak. Yuhai mendapatkan sebuah tempat yang aman sementara ini, tercover dengan 2 tank yang ada di kanan kirinya. Yes, Yohaiman. Masih adakah utility granat dia karena perlu banget untuk menutup. Dapat 2 lagi. Melempar lagi 1, 2, 3. Mana bomnya? Oh, nggak ada lagi. Ternyata hanya memberikan peluru-peluru dari M4-nya saja. Terus ke arah kepala dari seorang chemistry. Tapi dia gagal karena ikan hiu makan tomat. Ayo lempar granat dari ARF. Wow, ARF berhasil memenangkan fight tersebut. Bahkan dari MRPX mereka kedatangan tamu yang tidak mereka undang dan Boom lah yang berhasil memenangkan fight ini. Itu fokus di antara 2 titik yang berbeda. ARF fokus sama Bigetron tapi diganggu sama Pikmi. Tapi MRPX mereka menghadapi Boom. Boom tidak mendapatkan gangguan dari tim lain. Malah tiba-tiba ada fight juga yang terjadi di bagian sisi lain antara Pikmi dan juga Void. Yang heboh dari sisi luar, yang chicken RRQ nih kayaknya. RRQ cuma jadi tukang bersih-bersih loh Gus. Yes, dan yang tidak bersih-bersih adalah seorang Vexi yang jauh di belakang, sulit untuk mengcover teman-temannya yang sedang diserbu, digempur oleh pemain dari Void Bulls. Sulit sekali angle, banyak tutupan smoke juga yang nggak bisa membuka tembakan dia mengarah kemana. Jadi lebih baik adalah pilihannya bermain ke dalam circle, lebih aman dan juga nyaman lagi. Di all ya? Ada main. Woi, mau posisi berapa lu? Temen lu di mana? Revive kan nih? Bang, ampun bang. Konten streamer banget tuh. Iya, Bang, ampun bang. Nah lo, Boom tapi nggak mau ngasih ampun dong ke ARF.
Satu granat yang membuahkan hasil cukup bagus. Yes. Satu tumbang dari ARF through the smoke. Kali ini hit marknya nggak ada yang masuk. Tapi Yami dengan FPP-nya bakal langsung terabas. Bahkan ada bagian yang nggak sopan masuknya. Loh, informasinya masuk tapi tiba-tiba malah acuh oleh tumbang. Untungnya masih ada Yami di bagian belakang masih mencari dan DBS Gaming-nya bisa mendapatkan satu dipulangkan ke arah lobby. Masih ada satu pemain dari ARF yang menjadi ninja. Excel masih menggocek di dalam smoke yang begitu tebal. Yami versus Excel, the last man standing untuk dua tim yang cukup dekat ini. Yes, Axel pun juga sudah berhasil healing. Tapi Axel! Tadi setitik darah lagi sebenarnya Yami bisa memanfaatkan hal tersebut, tapi dibalikan dengan aim yang lebih lagi dari seorang Axel. Bom pun selesai di tangan ARF. Bang Jamal makan gulali, lo jual, gua beli. Gila, tenang banget tadi Axel untuk meratakan pemain-pemain dari Boom Esports, tapi tetap siapkan Axel karena semua angle-nya tertuju ke arah Vexy. Yes. Dan dari Axel pun juga harus sedikit berhati-hati, berharap. Tapi suara Kesrek kan sudah ada informasi yang masuk dari Hexas karena fokus banget Hexas. Angle-nya, kursornya ke arah seorang Axel dan Asa pun juga sedikit memberanikan diri untuk mengeluarkan. Tapi Axel, miss the moment, Gus. Axel, itu bener. Oh, tapi dua pemain bakal ada shoot, berhasil mendapatkan satu, merespon dan berhasil mendapatkan yang kedua, tapi tidak untuk yang ketiga. Dan ini bakal membuat kondisinya berimbang 1 lawan 1. Apakah Chicken untuk pick B? Yes, Vexy pun juga menyelinap untuk memanfaatkan kelengahan tersebut. Nge-steal kill, satu elimination point yang tadi dihasilkan dari seorang Axel. Oke, sebuah distraction kembali lagi dilakukan oleh Vexy kali ini. Dan revive-nya berhasil menuju ke Asa. Oh, Asa bangkit lagi cuy. The power of bird dari RRQ kali ini. Kembali lagi bangkit dan akan berkolaborasi bukan dengan Peko, tapi dengan Hexas. Yes, Vexy pun juga masuk ke salah satu top dari MVP ataupun Eliminator, tapi sudah tercicil HP-nya setengah darah. Ini agak sulit untuk melawan karena 1, 2, 3. Oh, dia cabut? Dia cabut. Jauh sekali cabut. Retake posisi cuy. Oh, tapi dia mau hilang sama Blue Zone. Sama Blue Zone. GG Vexy. GG. Sumpah, ini bukan dari yang GG, Vexy yang GG. Out of the box gameplay yang berhasil tidak memberikan